teman-teman dimanapun berada. Po Indonesia, cayo, cayo, cayo. Teman-teman, saya mau share pagi ini tentang bagaimana sih kiat-kiat kita untuk kita bisa dapatkan atau melakukan presentasi, dan harapannya adalah ujung-ujungnya kita bisa melakukan yang namanya closing, benar ya? Nah, jadi closing ini adalah hal yang pasti semua orang inginkan gitu ya dalam setiap kali mereka melakukan presentasi. Nah, cuman kalau kita belum tahu alurnya, maka kadang closing itu menjadi agak sulit ya. Nah, sekarang kita belajar dulu dari yang pertama bahwa closing itu adalah rasio. Artinya apa? Orang yang closing itu akan berawal dari melakukan kegiatan yang namanya tebar manfaat. Oke, nah dari kegiatan tebar manfaat ini, maka kita akan bisa mendapatkan calon-calon prospek kita atau calon-calon orang yang akan membeli baik itu PMD ataupun PDP ataupun produk PO yang lain. Nah, cuman dari closing ratio misalkan 10 orang yang ditebar manfaat, yang closing misalkan 2, atau yang closing misalkan 3, atau yang closing bisa 5, atau bisa juga yang closing 0, kan gitu ya. Ini namanya closing ratio, tergantung pikiran Anda. Ini akan akan dilihat dari siapa yang Anda temui gitu ya. Nah, jadi siapa yang Anda temui. Kalau tujuannya adalah hanya untuk orang beli, bukan orang networker, berarti hanya orang yang beli, maka Anda perlu tahu siapa yang Anda temui. Ya, yang pertama berarti orang yang sadar kesehatan gitu ya. Jadi sudah sadar. Kedua juga dia punya kemampuan finansial gitu ya. Nah, jadi kemampuan finansial. Ketiga, orang yang bisa menganggap bahwa dia butuh gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya sih ini bisa semua orang, cuman nggak semua orang akan beli kan gitu ya. Tapi pada dasarnya semua orang akan butuh ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah selama ini kita seringkali melakukan namanya presentasi. Anggap ini adalah awalan Anda untuk melakukan presentasi. Ya, misalkan yang Anda lakukan adalah pertama pasti minta izin dulu gitu ya. Saya mau lakukan tebar manfaat. Kira-kira di sini ada keluhan gitu ya yang saya bisa bantu gitu ya. Saya mau memperkenalkan alat gitu ya. Jadi mulai memperkenalkan alat namanya PND gitu ya. Nah, Anda edukasi dulu nih gitu ya tentang alatnya. Jadi edukasi apa sih itu PMD, apa manfaatnya gitu ya. Bila perlu Anda keluarkan starter pack, lalu Anda tunjukkan ke mereka tentang perusahaannya, tentang alat-alatnya, tentang bagusnya alat dan lain-lain. Nah, kemudian Anda melakukan demo gitu ya. Lalu Anda melakukan demo gitu ya. Dalam demo ingat Anda harus memperkenalkan alat, memperkenalkan perusahaannya. Kemudian Anda akan memberikan kesaksian kesembuhan. Oke ya. Lalu yang terakhir, misalkan Anda mencoba misalkan untuk closing. Pertanyaannya adalah apakah closing itu terjadi? Ternyata zong gitu ya, closingnya nggak terjadi. Nah, kenapa walaupun sudah cerita, walaupun sudah minta izin, cerita alat, kemudian Anda juga sudah lakukan ceritakan tentang perusahaan dan lain-lain, lalu sudah lakukan demo juga, kemudian Anda mencoba untuk berikan kesaksian, tapi belum ada closing. Ya, kenapa hasilnya zong? Kan itu pertanyaannya. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita mau tarik garis, ya ini semua datar. Sementara closing itu ada di sini nih. Anda lihat, perhatikan titik di atas ini.
Bagaimana Anda bisa closing sementara closing itu ada di sini, gitu ya. Maka yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan presentasi adalah Anda tahu bahwa ini harus naik. Jadi, dengan melakukan presentasi yang datar, oke ya, yang apa adanya, gitu ya, yang hanya misalkan kita hanya menceritakan tentang manfaat alat, demo, dan lain-lain. Itu nggak akan terjadi closing kalau Anda tidak punya energi. Oke ya, jadi energi untuk menaikkan level ini. Sebab kalau kita perhatikan, ini level energi Anda harus naik. Oke ya, dari start awal Anda presentasi sampai akhirnya Anda bisa closing di sini gitu ya. Jadi ini closing di sini ya. Maka Anda mesti menaikkan level pembicaraan Anda. Level sharing Anda. Anda harus menaikkan energi eh, demo Anda. Anda harus memiliki energi untuk bagaimana Anda akan menceritakan tentang kesaksian dan lain-lain. Jadi ini mesti bertahap teman-teman, mesti naik. Oke ya, mesti naik. Oke ya, sampai terjadinya closing. Nah, biasanya yang harus dilakukan sama seperti ini, tetapi ya, energi yang harus Anda munculkan naik. Energi keikhlasan Anda sharing harus naik. Fokus Anda adalah memberikan edukasi. Betapa alat ini adalah alat yang penting untuk mereka punya, gitu ya. Untuk alat ini penting bahwa alat ini adalah alat yang benar-benar penting untuk mereka miliki. Oke ya. Jadi munculkan kenapa sih alat ini penting untuk ditaruh di rumah. Nah, ingat saya udah ceritakan ke Anda gitu ya, ada 3 alasan nih gitu ya, ada 3 alasan yang menjadi dasar. Yang pertama adalah karena darah begitu penting. Oke ya, ini kita ngomongin darah ini penting. Kesehatan darah kita dilihat dari ketika sel darahnya ini bulat-bulat, benar ya. Jadi darahnya bulat-bulat sempurna. Ya, gambar darah itu merah ya. Jadi bulat-bulat sempurna. Terurai. Tidak ada trombus, tidak ada sampah darah, tidak ada kolesterol darah. Jadi darahnya ini selnya benar-benar terurai. Nah, kalau orang pakai alat terapi PMD ataupun atau PDP, maka setelah 20 menit aja orang di terapi, maka darahnya akan bagus. Anda mesti tunjukkan di sini video darah yang diseringkan oleh Bu Wiwid. Oke ya. Anda harus share ke mereka. Atau kalau Anda bawa gambar darah, Anda mesti ceritakan gambar darah. Oke, nah kenapa ini perlu dimunculkan? Karena untuk membangun yang namanya trust, benar ya? Jadi membangun yang namanya kepercayaan atau trust. Nah ini trust ini penting banget nih teman-teman. Oke, nah berikutnya adalah setelah 20 menit orang di terapi lalu darahnya bagus lagi, maka itu hanya berlangsung 8 jam. Oke ya, karena aturan pemakaian PDP atau PMD adalah kalau untuk perawatan itu 1 kali 30 menit per hari, artinya dalam 1 hari itu 30 menit setiap hari. Tapi kalau untuk pengobatan maka 3 kali 30 menit. Nah, ini yang harus orang tahu dan pahami. Bila perlu Anda gambarkan. Oke ya teman-teman. Nah, berarti memiliki alat ini tambah penting lagi nggak? Iya, karena apa? Ada 3 poin ini. 8 jam, lalu 1 kali 30 menit untuk perawatan, 3 kali 30 menit untuk pengobatan. Dan yang terakhir, alat ini bersifat pribadi. Contoh lasernya, kan nggak enak kalau lasernya dipakai sama kita lalu kita colokan ke hidung orang walaupun udah dipakai swab, kan nggak enak. Maka waktu awal Anda terapi, Anda cobakan dulu di leher. Lalu Anda bilang bahwa kalau Anda mau dapat manfaat terbaik,
Karena laser ini sangat sentral, sangat penting banget. Karena laser akan bisa membantu untuk membuat atau memecahkan kolesterol, memecahkan sampah-sampah darah, kemudian menguraikan darah, memberikan oksigen. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang melakukan terapi menggunakan laser. Sementara kalau hanya TENS saja nggak cukup. Artinya apa? Orang wajib beli. Kenapa? Karena alatnya bersifat pribadi, gitu loh teman-teman. Karena lasernya bersifat pribadi. Begitupun juga untuk PDP. Ya contohlah, habis dipakai di depan, misalkan di depan karena untuk orang yang misalkan punya masalah kanker rahim gitu ya, berarti taruhnya di bawah perut nih, ya kan, penampang besarnya. Kan nggak mungkin itu ditaruh di atas kepala untuk orang kedepannya yang Anda presentasi gitu kan. Artinya apa? Alat ini bersifat pribadi. Artinya apa? Kalau mereka memiliki alat ini, maka dia akan merasa jauh lebih baik, lebih nyaman. Kenapa? Karena kembali lagi, alat itu bersifat pribadi. Nah, itu alasan ketiga. Jadi tiga alasan ini adalah hal yang sangat penting untuk Anda kemukakan. Nah, di tahap itu, anggap aja ini 1, 2, 3, 4. Maka kita sudah masuk ke tahapan keempat, teman-teman. Nanti tahapan kelima, Anda tambahkan lagi alasan emosional gitu ya. Karena ingat, orang yang akan beli alat ini pasti adalah orang yang memiliki keluarga. Dia nggak mau sakit, dia nggak mau susahin keluarganya. Bawa masuk rumah sakit, besok dia akan mengeluarkan uang yang banyak. Ya bayangkan saja, kalau orang masih berpikir alat ini mahal, maka alat ini adalah, jujur adalah alat yang murah. Kenapa murah? Karena kalau orang misalkan masuk rumah sakit, dia akan butuhkan berapa banyak uang? Bisa 50 juta, kalau operasi bisa 100 juta, bisa 1 M. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada alat yang mampu untuk membuat darah bagus, sementara kita tahu bahwa kesehatan seseorang itu dilihat dari kesehatan darahnya, maka apakah alat yang hari ini seharga 10 juta untuk PDP atau 18 juta untuk 10 juta untuk PMD atau 18 juta untuk PDP masih mahal? Mahal adalah hanya tentang cara pandang. Begitu tahu bahwa mereka suatu saat kalau sakit dia bisa menghabiskan uang sebanyak ini, maka dia akan bisa kehilangan banyak uang. Sementara kalau dia mau maintenance dirinya, perawatan dirinya, maka dia tidak perlu mengeluarkan uang sebesar itu. Nah, itu sudah masuk ke alasan nomor 5 secara emosional. Bapak bayangin kalau terjadi risiko, keluarga Bapak gimana? Saudara Bapak gimana? Bukan saudaranya. Bapak sendiri gimana kalau Bapak nggak bisa beraktivitas lagi? Kan itu fatal. Jadi, bayangkanlah misal Bapak ada teman, ternyata temannya Bapak terjadi risiko seperti ini. Apa yang kita pasti akan merasa kasihan gitu loh Pak. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Nah, ini yang patut kita pikirkan, kenapa alat ini begitu penting. Nah, kapan alat ini perlu dimiliki, Pak? Kalau menurut Bapak kapan? Ya, kita tidak pernah tahu bahwa namanya risiko darah terjadi setiap saat. Kalau itu terjadi, maka ya terjadilah sebuah risiko. Dan kalau itu terjadi berarti ya kembali lagi aset yang harusnya kita jaga, kita nggak jaga. Berarti kalau risiko terjadi ya kembali lagi terlambat jadinya. Coba kalau misalkan kita punya alat ini sesegera mungkin, kalau bisa sekarang gitu ya, agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Karena kembali lagi kesehatan adalah harta yang paling mahal, Pak. Nah, itu udah masuk ke tahapan 5. Nah, begitu masuk ke tahapan 6 untuk kita mau lakukan closing, maka keluarkan promo. Nah, kalau Bapak oke, Pak, ini Bapak udah menganggap ini sebagai sesuatu yang penting dan urgent untuk Bapak miliki dan yang pasti Bapak wajib pakai ketika Bapak punya, maka kita ada harga spesial, Pak. Dari yang harganya 18 juta, ya, sekarang harganya promo di angka misalkan 16 juta gitu misalnya. Lalu yang 10 juta promo di harga 9 juta. Nah, teman-teman, ini harus disampaikan. Nah, kalau Bapak bersedia,
saya bisa minta KTP-nya, saya bantu proses untuk inden barangnya, kan gitu. Nah, sudah terjadinya closing. Jadi gini teman-teman, kita perhatikan kalau dari awal saya cerita, kenapa closing itu nggak terjadi? Ya, closing itu nggak terjadi karena ingat presentasi kita itu datar aja gitu ya. Kita tahu bahwa titik closing itu ada di atas, tapi kita presentasinya datar aja. Nah, kalau mau sukses closing, gitu ya teman-teman, maka perlu diketahui bahwa Anda harus menaikkan level energi Anda sampai ke titik ini. Oke ya, dengan step-step yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, demikian dulu sharing saya hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman akan bisa melakukan closing lebih cepat, lebih segera, karena kita tahu bahwa ini penting buat orang, bahwa alat ini penting dan urgent buat orang. Mereka perlu melakukan sendiri, mereka perlu terapi setiap hari 30 menit. Kalau orang sakit perlu 30 menit, setiap hari itu bisa 3 sampai 4 kali gitu dengan jeda 3 jam. Dan alasan emosional karena sakit itu tentu akan menyusahkan banyak orang. Demikian sharing saya dulu, semoga ini bermanfaat dan tolong segera diaplikasikan. Semangat pagi untuk kita semua, Pohowe Indonesia, Cayo, Cayo, Cayo.